Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala nabiyyina bil huda ila dinil Islam wa huwa dinul haq indallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Gamaril wujud fi hadzal yawm وفي كل يوم وفي يوم الموعد سرا وجهرا في الدين والدنيا والآخرة وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا فتاح يا الرزاق. أما بعد، الشرفاء والفضلاء معاشر العالم العلماء والمشايخ وكل الأساتذة الذي يحضرون في هذا المكان المبارك ويحضرون في هذه الحفلة المباركة وفي ليلة المبارك. أشهدكم من أهل الخير فإن شاء الله أشهدكم من أهل الجنة. Yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita hormati, kepada segenap para alim ulama, para kiai, para asatidz, para ajengan, para sesepuh, para masyayikh, para tuan-tuan guru yang hadir pada kesempatan ini malam, kepada guru kita akhina wa syekhina al-Ustadz Sujana, al-Ustadz Didi, Ustadz Muslim, Ustadz Ade Syarif, Ki Haji Ma'sum, Hajengan Kutin, Ustadz Ade Tatang, Hajengan Adam. Begitu pula kepada guru kita, kepada Ustadz Enal Jumena, yang mana kita doakan saya salah sebut apa ini? Enggak salah, apa salah ini? Ya, kalau ada salah saya mohon maaf ya. Berarti yang ngetiknya tipu ke saya ini. Kita doakan mudah-mudahan para alim ulama kita selalu senantiasa Allah berikan panjang umur, sehat, afiat. Amin. Allah berikan langkah perjuangan keberkahan dunia wal akhirah. Amin. Dan juga tak lupa kepada para aparatur pemerintah dari jajaran RT, RW, aparatur keamanan sipil ataupun non sipilnya, dan salam penghormatan paling istimewa saya berikan, saya sampaikan kepada seluruh jamaah hadirin hadirat, muslimin muslimat, mu'minin mu'minat, umatnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. hadir pada kesempatan ini malam yang berkumpul bersama. Dari dimulainya acara sampai detik ini kita bersama-sama mengagungkan Allah, kita membesarkan Allah, kita memuliakan Allah, kita mengagungkan seorang makhluk yang diagungkan oleh Yang Maha Agung. Kita memuliakan seorang manusia yang dimuliakan oleh Yang Maha Mulia. Kita memberikan keagungan, kebesaran, kemuliaan kepada seorang makhluk yang disebut dengan baginda Nabi besar Muhammad. Yang mana mudah-mudahan dengan keberkahannya kita berkumpul pada ini malam. dengan setiap zikir salawat yang kita lantunkan pada ini malam,
menjadikan asbab tidaklah kita pulang dari ini tempat kecuali seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dosa keluarga kita diampuni oleh Allah. Dosa ibu bapak kita diampuni oleh Allah. Dan mudah-mudahan tidaklah kita meminta kepada Allah kecuali kita semuanya meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin amin ya rabbal Alamin. alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini malam kita berkumpul bersama di dalam rangka haflatul musyahadah akhirus sana madrasah diniyah takmiliyah al-ula islahul hidayah, yang mana kita doakan mudah-mudahan setiap santriawan santriawatinya, talab wa talabahnya dijadikan oleh Allah anak-anak yang soleh dan salehah, memiliki ilmu yang berkah dan manfaat dunia wal akhirah. Begitupun pada ini malam kita berkumpul dalam rangka syukuran ataupun disebut dengan walimatul khitan. Kita doakan mudah-mudahan ini ananda Allah jadikan anak yang saleh yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan juga kita berkumpul bersama pada ini malam di dalam rangka memperingati tahun baru Islam 1447 Hijriyah. Alhamdulillah. Pertama-tama kita ucapkan nikmat syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang begitu besar, nikmat yang begitu agung, nikmat yang begitu mulia sehingga Allah masih memberikan kehidupan kepada kita sampai detik ini di dalam keadaan iman, Islam, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ini nikmat yang begitu besar, nikmat yang begitu agung yang Allah berikan kepada kita, bukan untuk membuat kita lalai dalam agama, karena semakin Allah memberikan hidup kepada kita, ketika ibu bapak balik dari tempat ini tidur di rumah masing-masing, dan besok masih Allah berikan sempat hidup, Allah masih bukakan Anda punya mata, Allah masih bukakan Anda punya hidup, Allah masih biarkan Anda bernafas, maka di saat itulah Allah memberikan kesempatan kepada Anda untuk bertaubat kepada Allah atas dosa-dosa yang kita lakukan. Maka mudah-mudahan dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara ikhwan rahimakumullah, kalau bicara tentang acara malam hari ini kita berbicara dengan 3 poin, yaitu tadi yang pertama adalah haflah imtihan, yang kedua walimatul khitan, dan yang utama adalah memperingati tahun baru Nah, inilah tahun barunya umat Islam, bukan Desember ke Januari, bukan, tapi dari Dzulhijjah menuju Muharram itu adalah tahun barunya umat Islam. Jadi umat Islam harus lebih semarak, umat Islam harus lebih senang, umat Islam harus lebih meramaikan daripada parade peringatan tahun baru Islam, karena inilah tahun baru kita, tahun barunya umat Islam insya Allah. Karena dengan cara kita berkumpul pada ini malam, ini adalah cara kita berbahagia dan untuk meramaikan daripada peringatan tahun baru Islam. Dan kalau berbicara tahun baru Islam, maka kita berbicara tentang sesuatu, kita berbicara tentang sebuah perkara yang tidak dilaksanakan, bahkan tidak ada di zamannya baginda Nabi besar Muhammad. Apa yang saya maksud? Ketika kita berbicara tahun baru Islam, maka kita berbicara kalender Hijriyah. Sedangkan kalau berbicara tentang kalender Hijriyah, kita berbicara tentang sesuatu yang tidak ada di zamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang betul saudara, di zaman Nabi tidak mengenal yang namanya kalender Hijriyah. Adapun di zaman Nabi, penanggalan dalam setiap harinya, penanggalan dalam setiap bulannya, penanggalan dalam setiap tahunnya, itu merujuk kepada kalender Qamariyah, yang merujuk kepada perhitungan dari setiap bulan menuju bulan yang lainnya. Dan tahun di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengenal kalender, tidak mengenal penyebutan tahun seperti di saat ini. Kita punya kalender ada 2, yang pertama kalender Hijriyah, yang kedua kalender Masehiyah.
Kalau kalender Hijriah sudah masuk 1447. Kalau kalender Masehiyah sudah masuk 2025. Alhamdulillah. Maka saudara, kalau bicara di zaman Nabi nggak mengenal penyebutan seperti itu. Karena di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tahun disebut sebagaimana apa yang terjadi pada itu tahun. Salah satu contoh yang kita kenal, yang kita tahu, yang kita semua mengetahui dan mengenalnya, yaitu kita punya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada tanggal 12 bulannya Rabiul. Tahunnya disebut dengan tahun gajah, ibu. Kunaon disebutna tahun gajah? Apakah karena itu tahun banyak orang yang kayak gajah? Apakah karena itu tahun banyak gajah berkeliaran di Arab sana? Bukan. Dikarenakan pada tahun Nabi dilahirkan ada seorang malik, ada seorang raja yang memiliki keinginan untuk menghancurkan Ka'bah. Maka di tahun tersebut datanglah seorang raja dari negeri Habasyah. Dia datang bawa pasukan gajahnya untuk memporak-porandakan Ka'bah. Dan pada hari tersebut dilahirkan makhluk yang mulia, dilahirkan makhluk yang agung, yaitu Sayyiduna Muhammad. Sehingga Allah memuliakan kelahirannya, Allah mengagungkan, membesarkan daripada kelahirannya, yang mana di saat itu Allah kirimkan burung ababil, diabadikan dalam suratul Fil, sehingga banyak gajah yang mati pada saat tersebut. Maka itu tahun disebut dengan tahun gajah. Ada juga dulu penyebutannya Sanatul Zilzal, yaitu tahun penuh dengan guncangan. Ada juga sekarang disebut, kalau dulu disebut dengan Sanatul Tamhid, yaitu tahun penuh pengampunan. Dan ada juga pada tahun tersebut dijuluki dengan tahun Ammul Huzun ataupun Sanatul Huzun, yaitu tahun kesedihan, di mana tahun tersebutlah Nabi diberangkatkan oleh Allah untuk perjalanan Isra wal Mi'raj, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Maka saudara, sebagaimana dalam kitab Bidayah wal Inayah, begitupun dalam kitab dalam kitab Syarah At-Tabari, Tarikh At-Tabari, begitupun dalam kitab Fathul Bari, dan juga beberapa kitab para ulama yang menjelaskan bahwasannya di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengenal penyebutan tahun, sehingga di zaman daripada Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab, di saat itu Islam sudah berbentuk daripada pemerintahan. Di saat itu sudah terbentuk daripada yang namanya khalifah, dan ada seorang pemimpin atau disebutnya dengan gubernur dari sebuah tempat yang disebut dengan Basrah, yaitu Abu Musa al-Ash'ari. Maka saudara, kalender Hijriah tidak luput daripada pemikirannya Abu Musa al-Ash'ari, ashabi min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Rasulullah, yang menyarankan kepada Sayyidina Umar bin Khattab bahwasanya di saat itu Sayyidina Umar mengirimkan perintah kepada Abu Musa sebagaimana perintah presiden kepada gubernurnya. Di saat itu Abu Musa mengeluhkan kepada Sayyidina Umar, ya Amirul Mu'minin, yang mana dalam surat tersebut kurang lebihnya berbunyi seperti ini, amma ba'd, wahai Amirul Mu'minin, sungguh ini menjadikan kesulitan bagi kami ketika datang perintah dari engkau. Kami bingung untuk melaksanakan perintah tersebut. Ini bulan apa? Sanatul Madi atau Sanatul apa? Ini bulan untuk bulan sebelumnya, atau bulan sekarang, atau bulan yang akan datang. Ini perintah tahun datangnya ini untuk perintah tahun sekarang, tahun kemarin, atau tahun yang akan datang. Lo emang masa sekelas gubernur tidak bisa mengetahuinya? Berarti kalau begitu elektabilitasnya diragukan. Bukan begitu saudara. Karena di zaman dulu dengan zaman sekarang berbeda. Kadang zaman sekarang juga suka banyak miskomunikasi. Zaman sekarang aja yang sudah ada handphone masih banyak orang salah sangka. Zaman sekarang aja yang sudah ada teknologi masih banyak orang yang tertipu. Apalagi kalau ibu-ibu pengajian bikin grup saudara. Ibu-ibu pengajian, ibu-ibu kampung bikin grup. Tiba-tiba lewat video ikan parit lagi kebalik saudara, langsung di-share ke grup keluarga. Inilah azab seorang anak yang membangkang kedua orang tuanya.
Ikan pari ada mukanya, katanya anak dikutuk jadi ikan pari, saudara. Ini kebalik, ini memang begitu bentuknya. Keluar lagi fitnah berbagai macam. Zaman sekarang aja sudah bisa miskomunikasi, apalagi di zaman dulu yang handphone tidak ada, kendaraan tidak punya. Bahkan gak usah dibandingkan dengan zaman sekarang. Nih zaman ibu-ibu masih muda, masih perawan. Di zaman bapak-bapak masih jadi bujang, masih jadi anak kecil dulu, Pak. Kita komunikasi dengan yang namanya surat menyurat, datang ke kantor pos. Dalam surat ada namanya kop surat, tersebutlah tanggal, bulan dan tahun. Ibu ngirim hari Senin, datang ngirim ke keluarga di kampung, nyampenya nggak hari Senin, Bu, betul? Bisa jadi nyampenya hari Selasa, bisa jadi Rebo baru nyampe. Lah kalau sekarang gak usah jauh-jauh, kalau sekarang berangkat haji bisa sehari semalam nyampe langsung ke Mekah. Nah, kalau dulu orang-orang zaman dulu mau berangkat haji harus berbulan-bulan dulu di kapal baru nyampe. Nah ini beda dengan zaman dulu. Zaman dulu dari Sayyidina Umar bin Khattab mengirimkan surat kepada Amirul Mukminin, nyampenya bisa berbulan-bulan, bahkan sudah terjadi perpindahan tahun. Maka Abu Musa al-Ash'ari menyarankan Sayyidina Umar bin Khattab untuk bermusyawarah menentukan penanggalan untuk umat Islam. Alhamdulillah. Maka tahun Hijriah, kalender Hijriah tidak lepas dari pemikirannya para sahabatnya baginda Nabi besar Muhammad. Nah, yang selanjutnya terjadi, maka Sayyidina Umar fastasyara Amirul Mukminin ma'a ashabu. Bermusyawarahlah Sayyidina Umar dengan para sahabatnya, sehingga ketika Sayyidina Umar bermusyawarah dengan para sahabat, maka beliau mengatakan da'ul linnas syai'an ya'rifunahu. Taruh pada perkara tersebut atau tentukan penanggalan pada poin tersebut agar menjadi kemudahan bagi umat Islam. Maka ada yang menyarankan tahun umat Islam dimulai ketika Nabi dilahirkan. Maka kalau dimulai ketika Nabi dilahirkan tidak mungkin dikenal dengan dengan kalender Hijriah, bisa jadi dikenal dengan kalender Miladiyah. Ada juga yang menyarankan kalender umat Islam dimulai ketika Nabi Isra wal Mi'raj. Ada juga yang menyarankan dimulai ketika Nabi diangkat menjadi Rasul, diangkat menjadi Nabi di umur 40 tahun. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah beliau berdiri dan menyarankan penempatan, penanggalan, perhitungan tahun umat Islam dimulai ketika Nabi hijrah dari Mekah menuju Madinah. Alhamdulillah. Makanya tahun Hijriyah disebutnya Hijriyah karena tidak terlepas dari sebuah kejadian yang besar, yaitu hijrahnya baginda Nabi besar Muhammad. Nabi kan hijrah saat itu di bulan Rabiul Awal. Kenapa awalnya bukan Rabiul Awal tapi awalnya adalah Muharram? Karena Muharram sudah terbiasa menjadi awal bulan dari setiap tahun Qamariyah bagi orang-orang sana. Jadi Muharram adalah bulan yang pertama. Setelah Muharram apa, Bu? Safar. Setelah Safar apa? Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Akhir. Bulan Jumadil Akhir setelahnya Rajab. Setelah Rajab Sya'ban, setelah Sya'ban Ramadan, setelah Ramadan Syawal, setelah Syawal Dzulqa'dah, setelah Dzulqa'dah. Sekarang satahun deui, satahun lewat deui, betul? Tidak terasa. Bahkan kalau tidak salah saya udah bosan juga ngisi di sini nih. Udah berapa kali katanya saya ceramah di sini? Di sini kedua. Ya tadi saya pas nyampe ke sono, ya banget aing di dia. Nggak terasa, Bu. Mungkin saya ceramah tahun kemarin ya. Tahun kemarin apa 2 tahun lalu? 2 tahun lalu. Sekarang saya ceramah lagi di sini, emang tebosen. Ningali aing deui tebosen. Deunya alhamdulillah. Tak terasa 2 tahun telah kita lewati, tak terasa juga kita sudah berkumpul lagi pada malam hari ini.
Maka saudara, banyak ibrah yang bisa kita ambil dalam perkara ini. Tapi sebelum kita masuk ke situ, ini harus sedikit kita jelaskan bahwasannya hijrahnya Nabi ini menunjukkan perjuangan Islam yang terjadi pada saat itu, yang mana perpindahan masa saat ada di Makkahul Mukarramah dengan perjuangan yang ada di Madinatul Munawwarah. Dan ini perpindahan yang sangatlah begitu besar, saudara. Perpindahan ini berpengaruh sangat begitu besar sehingga menjadikan saat ini menjadi dua kota suci. Kalau kita berangkat umroh pasti ke Mekah juga ke Madinah. Nah, maka saudara ikhwan rahimakumullah, banyak orang-orang kaum orientalis mengatakan bahwasanya hijrahnya Nabi itu sebagai sebab karena Nabi sudah tidak kuat berada di Mekah. Ada juga yang mengatakan hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah karena Nabi menginginkan mencari pasukan yang lebih besar di Madinah. Ada juga yang mengatakan Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah karena menginginkan menikahi perempuan-perempuan Madinah. Na'udzubillahi min. Ini pemikiran-pemikiran orientalis dari orang-orang kafir yang mencoba untuk merusak Islam dari dalam. Maka saya katakan Islam tidak akan pernah bisa hancur, tidak akan sampun Islam itu hancur dengan berbagai macam cobaan-cobaan ataupun gangguan-gangguan orang kafir, karena Islam yang menjaganya adalah Allah Subhanahu. Tapi yang bisa hancur adalah umat Islam. Ingat, Islam dengan Muslim itu beda. Islam agamanya, Muslim adalah pemeluknya. Betul? Bagaimana Islam itu bisa, bagaimana umat Islam itu bisa dihancurkan? Begini Pak, Bu, saya kasih gambaran, saya kasih contoh. Di sini ada balong, kolam ikan, ada kolam ikan. Kolam ikan adalah agama. Kolam ikan adalah agama. Di dalam kolam ikan berisi apa saja? Ikan dengan air. Ikan dengan air. Ikan adalah umat Islam, air adalah syariat umat Islam, ajaran umat Islam. Kalau Anda datang ke satu kolam, terjun langsung loncat, muncek bahasa nama naonnya, ngajeleknya, langsung ngambil ikan pakai tangan kosong, kira-kira bakal sulit apa gampang? Sulit, leur, licin. Ikannya juga punya lumut, diambil kena tangan udah ngabur lagi, licinnya bukan main. Tapi ada cara gampang biar ikannya bisa kita ambil dengan tangan kosong. Tekudu pakai mancing, tekudu pakai yang namanya saringan, gak usah, tangan kosong bisa. Dengan cara apa? Kuras airnya, jauhkan ikan dari air. Betul? Kalau airnya udah habis, di kolam cuma ikan, tidak ada air, maka gampang ikan kita ambil. Kalau mau hancurkan agama Islam, gampang, jauhkan umat Islam dari syariatnya, jauhkan umat Islam dari ajarannya, maka umat Islam akan tersesat. Ketika umat Islam tersesat, maka gampang diadu domba. Ketika sudah diadu domba, terjadi perpecahan. Agamanya nggak salah, yang salah adalah umat Islam yang sudah jauh dari syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira sampai sini jelas? Sampai sini paham? Maka saudara, gampang dengan jelas kita jelaskan bahwasannya kalau seandainya Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah hanya karena ingin mendapatkan kekuasaan, hanya karena ingin mendapatkan tahta dan jabatan, hanya ingin mendapatkan harta yang banyak ataupun menikahi wanita-wanita yang banyak, tidak perlu hijrah, saudara. Karena Abu Jahal dan kawan-kawannya sempat menawarkan kepada Nabi, "Hai Nabi, berhenti kau dakwah,
berhenti kau menyiarkan agamamu. Apa yang kau inginkan? Ketika kau menginginkan harta, aku akan berikan seluruh harta dari penduduk Mekah. Kau ingin jabatan, ku jadikan kau pemimpin. Kau ingin menikah, ku pilihkan perempuan-perempuan yang cantik untuk kau nikahi. Tapi apa jawaban Nabi? Sekalipun matahari ada di tangan kananku, bulan ada di tangan kiriku, aku tidak akan pernah berhenti untuk mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu sudah Allah jelaskan dalam Al-Quran. Wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin, atau kama qala fi Qur'anil Karim. Bahwasanya tipu daya orang-orang kafir. Wa idh yamkuru bika, Allah, orang kafir ini punya tipu daya, saudara. Siapa? Alladzina kafaru, mereka orang-orang kafir, liyuthbituka, untuk membungkam dakwah Nabi, aw yaqtuluka, membunuh dakwahnya Nabi, aw yukhrijuka, mengusir daripada Nabi. Dan inilah daripada tipu daya orang-orang kafir untuk memberhentikan dan menghentikan syiar dakwahnya baginda Nabi besar Muhammad. Bahkan sempat terjadinya boikot kepada Rasulullah, terjadinya penghinaan kepada Rasulullah. Bahkan sampai-sampai dalam Al-Quran ada surah Al-Lahab, tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhatal lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Dijelaskan bahwasannya Abu Lahab dengan istrinya masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena salah satu kisah di mana setiap pagi, Bu, setiap pagi, Pak, istrinya Abu Lahab ini mengetuk pintunya Nabi, diketuk pintu rumah Nabi. Kalau kita ustadz zaman sekarang, kiai zaman sekarang, ajengan zaman sekarang, habib zaman sekarang, ada tamu datang ke rumahnya, Bib, kiai, ayah tadi imah dibuka panto, bawa makanan, punten maksud abika dia nuka hiji bade silaturahmi, anu kadua bade ngulem, oh kaping sabaraha dibere tah saberesna tanggal utos dibere. Oh mohon Pak Kiai, hapunten ieu aya saeutik ti abdi. Kiai ustaz zaman sekarang, habib zaman sekarang begitu. Sedangkan Nabi ini, istri Abu Lahab datang ke rumah Nabi, lain mere hadiah, lain nanya, maksud abi ka dia silaturahmi, antar kayak gitu. Nabi buka pintu, dicaci maki kita punya Nabi, dihina, dicerca kita punya Nabi. So Pak Kiai Ustadz jamaah bayangkeun lahnya, aya pagi-pagi isuk-isuk ya hudang sare, mata masih keneh sepet ya, datang ke imah urang ujuk-ujuk, wah ngabaceok kos burung beo di hareupeun beungeun, kira-kira ngeunah teu ngeunah ieu naon jelema. Lah teu kudu kitu, ieu isuk-isuk, ieu jam 7 can jam 7 acan. Datang ke imah debt kolektor nagih hutang, kira-kira ngeunah teu Bu? Biasanya namun sekali tidak bayar, dua kali tidak dibayar, tiga kali tidak dibayar, langsung keluar cacian, benar? Tenang. Ini Nabi SAW tujuannya istri Abu Lahab melakukan seperti itu untuk membungkam dakwahnya baginda Nabi besar Muhammad. Kalau kita ya, kalau saya ya mungkin, atau enggak ustadz zaman sekarang dicaci maki sama masyarakat kampungnya, dihina, dicerca, mungkin hatinya bakal ciut. Aduh, aing teu ngeunah euy diomongkeun aing digibahkeun di sakampung teu ngeunah. Ciut, jadi males, timbul rasa down semangat dalam dakwah. Tapi apa yang terjadi kepada baginda Rasul? Tiap hari dihina, tiap hari dicaci. Nabi juga tiap hari semakin mensyiarkan agama Islam, bahkan semakin dicaci, semakin banyak orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Cacian nggak mempan, lihat bitukannya nggak mempan, waya kutuluka. Wah, diancamnya Nabi pengen dibunuh, pernah saudara. Nabi diancam pengen dibunuh, pernah. Cuman orang kafir Quraisy nih mikir lagi, dia punya pikir, nih kalau Nabi dibunuh nih, wah bahaya, bakal jadi perang besar di negeri Arab saat itu. Karena yang melindungi Nabi SAW adalah pamannya Nabi Sayyidina Abu Talib.
pembesar daripada khalifah Bani Hashim wa Bani Muttalib. Bakal ada perang suku saat itu. Oh, maka mereka berpikir Nabi nggak bisa disentuh, kita sentuh orang-orang terdekat Nabi dari kalangan-kalangan yang lemah, dari orang-orang yang tidak punya harta, dari orang-orang yang susah, dari orang-orang yang miskin, yang tidak punya uang, yang tidak punya pangkat, tahta dan jabatan. Mereka intimidasi secara fisik dan mereka intimidasi secara materi. Na'udzubillahi min. Salah satunya siapa? Sahabat Nabi yang kita kenal, muadzin Rasulullah, tukang azannya Rasulullah, berkulit hitam dari negeri Negria, berkulit berparas hitam, yaitu Sayyidina Bilal ibn Rabah. Ibu wau ka Bilal bin Rabah, Bu? Tewau terbelajar suka. Oh, ngadengi hunggulnya, nguping ngarana hunggulnya. Bilal bin Rabah tukang azan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilal ibn Rabah saat itu disiksa oleh para orang-orang kafir Quraisy. Bilal ibn Rabah disakiti oleh orang-orang kafir Quraisy. Dalam satu riwayat dikatakan bahwasanya Bilal ibn Rabah saat itu ditaruh batu yang besar, Bu. Ditaruh batu yang besar di atas badannya Bilal ibn Rabah. Ditaruh batu yang besar, ditelanjangi dada badannya, Bu. Hanya memakai sepotong kain yang menutupi bawah saja. Telanjang dada, ditaruh di padang pasir yang panas, diikat tangan kanannya, tangan kirinya. Setelah itu ditaruh batu yang besar. Dalam riwayat dikatakan bahwasanya itu batu baru bisa diangkat oleh 5-10 orang. Baru bisa mengangkat itu batu. Dan ditaruhnya nggak kayak orang Sunda. Orang Sunda mah waduh sopan pisan. Arek kemana-mana ge punten bade nyokot ieu. Punten abi bade nenden ieu. Nah, orang Arab mah teu, Bu. Teu aya punten-punten heula. Itu batu di atas badannya, Bilal ibn Rabah dihentakkan langsung ke atas badannya. Bahkan sampai dalam riwayat dikatakan Bilal ibn Rabah ini sudah ada di penghujung nafasnya, sudah hendak menemui daripada kematiannya. Itu siksaan orang-orang kafir Quraisy. Bahkan satu keluarga pun tak luput disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu, begitupun dengan keluarganya Umayyah dan juga daripada ayahnya Yasir. Satu keluarga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu keluarga beriman kepada Allah, dari ayahnya, dari ibunya, begitupun anaknya Sumayyah binti Hayyat, Ammar ibn Yasir, begitupun Yasir ibn Amir. Satu keluarga disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Dalam riwayat satu perempuan, ini perempuan Sumayyah binti Hayyat, seorang perempuan yang pertama kali syahid, mati dalam keadaan memperjuangkan agamanya, adalah seorang perempuan. Jadi bukan laki-laki, Pak, yang biasanya kita pikir yang syahid-syahid biasa itu laki-laki. Bukan, ternyata yang pertama kali syahid adalah seorang perempuan, Sumayyah binti Hayyat, yang ditusuk oleh Abu Jahal dengan satu tombak dari bawah perutnya sampai tembus ke pinggang belakangnya. Ammar ibn Yasir pun sama. Begitupun Yasir, Yasir ibn Amir, suaminya disiksa hingga meninggal dunia karena apa? Tidak mau meninggalkan Islam. Begitupun ada Habab ibn Al-Arad yang disetrika badannya dengan besi yang panas. Begitupun daripada sahabat Suhaib ibn Amr Ar-Rumi, seorang sahabat Nabi yang disiramkan di matanya timah yang panas sehingga buta. Dan masih banyak sahabat-sahabat Nabi yang disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy hanya karena beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Karena mereka orang kafir Quraisy tahu Nabi sangat mencintai para sahabatnya, sehingga merasa kasihan dengan sahabat Nabi. Maka hijrah yang pertama adalah hijrah para sahabat-sahabat Nabi dari kalangan-kalangan abad, dari kalangan-kalangan yang kurang mampu, yang dipimpin oleh Sayyidina Ja'far ibn Ali ibn Abi Thalib ke negeri Ethiopia sana. Itu hijrah yang pertama sebelum hijrahnya baginda Nabi besar Muhammad. Dan setelah itu terjadilah berbagai macam konflik, dari pengancaman pembunuhan kepada Nabi, penyiksaan kepada sahabat-sahabat Nabi,
sehingga penawaran kepada Nabi dari perempuan, harta dan jabatannya sampai tidak membuat Nabi sedikit pun berhenti untuk mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah tadi disampaikan dalam Al-Qur'an, wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Orang kafir punya tipu daya, saudara. Mereka berpikir begini, kalau Nabi kita bunuh, misalkan dari Bani apa membunuh Nabi, maka ini bakal menjadi perperangan besar. Maka kalau begitu, setiap orang kafir ini punya kafilah, setiap orang kafir ini punya bani, saudara, punya kelompok-kelompok. Kita ambil satu kelompok, satu pemuda menjadi perwakilan